Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, ada sukacita hari ini, amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk hadirat Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kamu telah mengumpulkan kami Tuhan untuk hari ini boleh memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini kami mau memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan melalui penyembahan, puji-pujian dan penyembahan yang kami berikan kepadamu Tuhan. Kami mau bersyukur karena kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi. Haleluya. Jangan indahmu
bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk rahmat-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Kami percaya di mana ada hadirat-Mu, di situ ada kebebasan, ada kelegaan. Kami percaya setiap yang datang dengan beban berat telah dilepaskan, setiap datang dengan sakit penyakit telah disembuhkan. Karena mujizat-Mu ada di tempat ini. Kami siap untuk memuji Engkau lebih dahsyat lagi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap sama-sama katakan, amin. Boleh kasih tos kanan kirinya, saudara bilang, katakan, ada kuasa dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, namanya Tuhan.
saudara yang dikasih Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik untuk persembahan di amplop yang berwarna hijau. Sebelum memberikan yang terbaik, mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami Tuhan. Biarlah saat ini kami mau memberikan yang terbaik. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan sukacita Tuhan. Kau yang persiapkan juga setiap hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi tanah yang subur, sehingga firman yang disampaikan tertanam berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal dan bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati Cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Ya Tuhan, waktu mulai yang terbaik ya Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak Tuhan
rindu ya Tuhan, bersekutu dengan Engkau ya Tuhan, di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan, berbicaralah kepada kami. Sekarang waktunya untuk Engkau ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan. Pakai bibir hamba-Mu yang bukan apa-apa ini Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Apa yang keluar dari bibir hamba-Mu adalah perkataan Tuhan untuk kami. Untuk menuntun kami setiap langkah-langkah kami ya Tuhan. Di dalam kebenaran, di dalam Engkau ya Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Yang menyampaikan maupun yang mendengarkan firman-Mu. Engkau ada di dalam kami. Dan kami ada di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin duduk diam dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku, haleluya, haleluya. Terima kasih WL, singer, luar biasa. Main musik luar biasa, anak-anak muda diberkati. Oh, shalom saudaraku. Saya ingin menyapa juga saudara-saudara yang di YouTube, yang di rumah-rumah. Shalom. Saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya boleh berdiri hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan yang akan saya sampaikan dengan judul Berbuah Banyak. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yohanes 15, 1 sampai dengan 5. Saya akan bacakan untuk saudara. Yohanes 15, 1 sampai dengan 5. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Haleluya saudaraku. Saudaraku, Tuhan Yesus di dalam menyampaikan firman Tuhan, disampaikan kepada murid-muridnya selalu memberikan perumpamaan dengan analogi-analogi yang mudah dimengerti. Tuhan Yesus selalu menyampaikan berkaitan dengan pertanian, dengan benih ya, kemudian dengan peternakan, dengan domba, juga dengan perikanan, dengan ikan. Karena mungkin pada saat itu pekerjaan murid-murid Tuhan sebagian besar daripada masyarakat ketika itu ya petani, peternak, ya di perikanan, penjala ikan atau istilahnya nelayan masyarakat ketika itu. Tapi saudaraku, kalau hari ini anak-anak muda, ini tantangan bagi generasi muda, generasi Yeremia. Zaman sekarang tuh zaman elektronik, zaman IT. Tantangan bagi anak muda menyampaikan firman Tuhan dengan kreasi dan inovasi baru. Kalau dulu disampaikan, kalau membuat TikTok menyampaikan firman Tuhan itu harus bikin ini, bikin itu, ada servernya, istilahnya aja nggak nyambung saya. Jadi nggak nyambung. Tapi kalau sekarang anak-anak muda, mungkin peternakan nggak begitu mahamin lagi, pertanian nggak mahamin. Tapi dengan cara-cara inovasi dengan elektronik, itu mungkin bisa disampaikan. Sekali disampaikan bisa ribuan, bisa jutaan. Karena apa? Melalui TikTok. Saudaraku, 2 minggu yang lalu ketika
2AM DPC, gembala pembina kita Pak Niko, itu membuat TikTok. Ya yang ngerjakin juga anak-anak muda. Ketika diangkat satu pujian, saudara tahu berapa yang viewernya? 6 juta. Wow, 6 juta. Sama saja memberitakan firman, memberikan Injil kepada 6 juta orang. Saudaraku, kita dipimpin dengan visi yang disampaikan gembala pembina kita. Tahun ini apa tahun saudara? Tahun penuaian. Menuai jiwa-jiwa. Bagaimana bisa menuai jiwa-jiwa? Tahun penuaian, jutaan jiwa. Ya kalau firman Tuhan disampaikan sampai berjuta-juta jiwa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudaraku. Saudaraku, kembali kita pada firman Tuhan tadi, analogi dengan pokok anggur. Saudaraku, kalau seorang pengusaha menanam anggur itu, saya pernah menanam anggur di rumah saya ketika saya pernah tinggal di Sumatera, di Bukit Tinggi, tanahnya tinggi, di ketinggian sekitar 900 meter dari permukaan laut, tanahnya berpasir, cocok sekali untuk nanam anggur. Saya menanam anggur ketika itu, daunnya lebat sekali, subur, tapi buat apa saya nanam pohon anggur kalau tidak berbuah? Kemudian saya belajar, teorinya seperti ini, kalau menanam anggur itu harus dipotong, ranting-rantingnya harus dikurangi, daunnya sampai gundul, baru tunas lagi. Ketika tunas yang baru itu ada beserta dengan bunga-bunga. Dan ketika itu saya melihat, bunganya lebat sekali, dan buahnya banyak. Saya pernah menanam anggur dan buahnya banyak. Cuma yang saya tanam, buahnya nggak manis, asem. Mungkin itu untuk anggur minuman barangkali ya. Jadi kalau manis wah luar biasa. Jadi tahun 90-an saya sudah nanam pohon anggur, saudaraku. Saya diberkati Tuhan dan saya sudah mempraktekkan. Saudara, seorang pengusaha kalau menanam anggur itu bukan pohonnya yang subur atau pohon yang besar, daunnya lebat, tidak. Masalahnya berbuah atau tidak. Kalau seorang pengusaha tidak berbuah, menanam pohon anggur tidak berbuah, buat apa? Firman Tuhan katakan, akulah pokok anggur yang benar, dan kamu adalah ranting-rantingnya. Ranting-ranting yang tidak berbuah dipotong, yang berbuah dibersihkan. Supaya apa? Supaya berbuah lebih banyak lagi. Saudara, pengusaha melihat berapa buah yang akan dihasilkan. Saudaraku, kalau mau berbuah itu diproses. Next gambar. Saudaraku, ketika diproses itu, dikatakan kita adalah ranting-ranting. Ranting-ranting yang diproses. Supaya apa? Supaya berbuah. Diproses itu enak enggak? Enggak enak, dipotong, dibersihkan. Ya, supaya apa? Supaya berbuah. Buah itu dari siapa? Ya dari Tuhan. Kalau ranting itu menempel pada pokoknya, kita diproses, tapi disertai dengan penyertaan Tuhan. Ranting itu harus dipotong, yang tidak berbuah dibuang. Seperti di gambar itu dibuat sampai gundul seperti itu. Kemudian akan berbunga, akan berbuah lebat. Saudaraku, agar berbuah banyak, itu tetap ranting harus melekat pada pokoknya. Apa maksudnya? Kalau kita melekat, kita ini, saya dan saudara, melekat kepada Tuhan. Kita intim dengan Tuhan. Siapakah saya ini? Saya ini terdiri dari apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Artinya apa? Saudaraku, Tuhan Yesus setiap saat mengetuk pintu saudara dan saya, diketuk. Kita bukakan bagi Tuhan Yesus. Silakan Tuhan Yesus kuasai hidupku. Ketika Tuhan menguasai hidup kita, Tuhan menguasai tubuh kita, Tuhan menguasai jiwa kita, Tuhan menguasai roh kita. Kalau Tuhan menguasai tubuh kita itu apa aja sih?
kita punya kepala, punya badan, punya kaki, kita punya mulut, punya telinga, kita punya alat gerak, saudara. Kita pakai setiap alat gerak kita, telinga kita, mata kita untuk Tuhan Yesus. Kita memuliakan Tuhan. Dengan mata kita bisa membaca firman Tuhan melalui Alkitab. Dengan telinga kita bisa mendengarkan. Saudaraku, saya punya tips. Saya mau tanya saudara, siapa yang mengikuti membaca Alkitab? Saya angkat tangan. Siapa yang ikut? Siapa yang lakukan tiap hari? Ya, sebagian besar sudah mengikuti ya, puji Tuhan. Saudara punya, umur saya sudah kepala 6 sudah. Kadang membaca agak lambat, saudara. Kalau dulu membaca cepat itu kan mungkin kebatasan mata ya. Nah, saya kemarin dapat tips baru. Rupanya di YouTube itu sudah ada Alkitab yang kita tinggal dengarkan. Di YouTube juga ada Alkitab yang sudah ada bacaannya jelas, gede, ada suara, dan suaranya bacaannya bagus sekali. Seperti kita mendengarkan drama gitu, ketika mereka ada interaksi komunikasi gitu, bagus sekali. Saudara, Alkitab itu kemarin saya membaca Alkitab yang ditugaskan untuk kita, kan biasanya di Kejadian 2 pasal, kemudian kita Perjanjian Baru di Matius sekian pasal, 1 pasal gitu ya. Kemudian ada Mazmur, ada Amsal. Saudara tinggal klik aja di YouTube. Di sana membaca. Dan ada bacaan tulisan. Kalau biasa tanpa itu saya membaca di Alkitab membutuhkan waktu 1 jam kira-kira. 1 jam lebih dikit. Saya mendapatkan rema. Tetapi kemarin saya praktekkan. Saya membaca dari YouTube dan saya praktekkan. Saudara, saya dapat berapa? Saya bisa efisiensi waktu kira-kira antara 25 menit sampai paling lama 30 menit. Saya bisa menyelesaikan itu. Dan penjelasannya bagus sekali, pengertiannya bagus sekali. Saudara, pakai itu. Kita bisa mendengar firman Tuhan. Kita bisa intim dengan Tuhan melalui tubuh kita. Kita punya jiwa. Di dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Kita merenungkan, kita diberi Tuhan untuk mengasihi, kita memiliki empati, kita menghormati Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Dengan kita logika kita menggunakan jiwa kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita juga punya roh. Saudaraku, klik berikutnya. Ya, di dalam ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Ya, tolong diklik ya, jiwa ada pikiran, perasaan, kehendak. Klik lagi, adalah roh. Saudaraku, kalau saudara mengikuti membaca Alkitab, nah minggu ini kita belajar di apa? Di kitab Kejadian berapa? 38, 37, 38, 39. Hari ini tanggal 39, 40 ya, Kejadian 40. Saudaraku, Yusuf memiliki karunia roh yang luar biasa. Biasanya karunia roh itu kita bisa merasakan saat tidur. Yusuf diberikan karunia roh yang luar biasa. Kenapa? Bisa membacakan mimpi. Artinya mimpi itu apa? Apakah roh? Firman Tuhan di Yohanes 4, 23, 24 mengatakan demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, ketika saudara melakukan kebenaran, saudara hidup benar, saudara sudah menyembah Tuhan di dalam roh. Kita mendengarkan firman, melihat kebaikan, kita merasakan kebenaran Tuhan, dan kita hidup benar di dalam Tuhan. Kita sudah menyembah Tuhan di dalam roh. Dan kalau sudah diberikan karunia roh, kita bisa bersekutu, kita berdoa di dalam roh. Haleluya. Apa yang akan dituai? Ketika kita hidup di dalam firman, maka kita disertai dengan roh. Dan buah yang pertama kita dapat apa? Yaitu buah roh. Di dalam Galatia 5:22 katakan di sana, buah roh adalah ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu menguasai hidup saudara dan saya kalau kita hidup di dalam firman. Ada amin? Ya, saudara bisa bayangkan kalau saudara hidup
mengalami buah-buah roh ini, oh Bapak ini baik, luar biasa diberkati. Dia selalu ada sukacita, ada damai sejahtera. Kita mengalami saudara semuanya, amin. Saudara rindu mengalami itu, ada buah-buah roh hidup dalam saudara. Haleluya. Saudara, saya boleh bersaksi sedikit. Saya, Dr. Iwan, saya praktek. Saya pernah dibuatkan oleh pihak Google, ada Google Business ya. Saya diberkati Tuhan, saya melakukan praktek saja. Tetapi dalam 6 bulan, selama ini sejak saya mulai praktek, komentar-komentar viewer saya atau yang mengunjungi Google bisnis saya, semua sampai saat ini memberikan selalu nilai bintang 5, saudara. Diberkati Tuhan. Saya hanya lakukan aja yang baik. Dan Tuhan, kita bisa introspeksi diri. Mari kita introspeksi diri. Sudahkah benar? Sebab kebaikan, kebenaran, itu yang melihat orang lain, bukan diri kita sendiri. Saudaraku, kita sekarang dalam tahun ini kita punya program baca Alkitab. Setiap hari ada firman yang menyertai hidup kita. Kita adalah ranting. Tiap hari kita dibersihkan oleh firman. Firman Tuhan juga katakan di dalam Mazmur, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, kalau kita hidup dalam firman, maka tiap langkah kehidupan kita dituntun oleh firman. Firman itu menjadi pelita bagi kaki kita setiap melangkah. Ada amin. Firman Tuhan juga di dalam Mazmur 1:1-3 katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang benar, dan yang tidak duduk dalam kumpulan penyemooh, tetapi yang kesukaannya lah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam tepian air, yang selalu berbuah pada musimnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Ada amin. Kalau kita di dalam firman Tuhan, merenungkan firman itu siang dan malam, ini janji Tuhan. Apa saja yang saudara kerjakan menjadi berhasil. Tapi hati-hati, saudara jauh dari firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 6 katakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Saudara, jangan jauh dari firman Tuhan. Hati-hati, warning daripada Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Ranting yang tidak berbuah akan dibakar, dibuang. Ranting anggur harus terus melekat pada pokoknya agar berbuah banyak. Kita adalah ranting, Yesus adalah pokoknya. Dan Bapa adalah pengusaha yang disenangkan. Saudara, mari kita introspeksi diri. Siapakah saudara dan saya melalui gambar ini? Next. Nah, bagaimana saudara? A, B, C atau D? Saya harapkan saudara jangan A. Yang cemberut begini jangan A ya. Atau jangan C, jangan D. Yang penuh sukacita, damai sejahtera. Yang B, amin. Ada senyuman, ada sukacita, damai sejahtera. Ada buah dalam hidup saudara. Ada buah-buah roh di dalam hidup saudara dan saya. Dan saudara menjadi magnet di dalam masa penuaian akhir zaman ini. Orang-orang akan datang pada saudara sebab ada buah-buah roh, ada kebaikan, sukacita, damai sejahtera yang menyertai saudara. Dan bahkan saudara menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ayo ikutin program membaca Alkitab selama setahun. Saudara dalam Alkitab saudara akan bisa baca setahun. Dan saudara dipenuhi berkat. Dan saudara mengambil bagian dari masa penuaian besar jiwa-jiwa di akhir zaman ini. Mari kita berdoa. Oh Allah Bapa di surga, di dalam nama Yesus, kami bersyukur padamu ya Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan. Tuhan meteraikan setiap benih firman-Mu di dalam loh hati kami ya Tuhan. Sehingga setiap kami yang mendengarkan boleh menjadi pelaku dari firman Tuhan di masa penuaian besar ini ya Tuhan. Pakai kami semua Tuhan menjadi alat-alat Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara. Roh Kudus juga bekerja lebih dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujian, hormat, kemuliaan yang bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. The year of harvest. Ayat emasnya adalah Ulangan 11 ayat 13 dan 14.
dan Yohanes 4 ayat 35. Kalau kita menyelidiki ayat-ayat yang merujuk pada penuaian atau harvest, maka terdapat beberapa jenis tuaian, yaitu yang pertama, tuaian jiwa-jiwa yang terhilang dan membutuhkan pemulihan hubungan. Yang kedua, tuaian perluasan kerajaan Allah. Yang ketiga, tuaian berkat rohani dan jasmani. Yang keempat, tuaian hidup yang berbuah atau buah roh. Yang kelima, tuaian hidup yang kekal. Dan yang keenam, tuaian di bumi yang mengalami murka Allah. Saya percaya ke depan ini, Tuhan akan berbicara tentang hal-hal di atas. Mengenai target penyelesaian amanat agung tahun 2033, Tuhan mulai membukakan pengertiannya pada waktu Global Council Empower 21 meeting di Hawaii tahun 2013. Tuhan memberikan visi, setiap orang, everyone, akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus pada Pentakosta 2033. Terus terang kita semua bingung, termasuk Billy Wilson dan saya sendiri. Beberapa bulan setelah itu Billy Wilson ke Manila dan dia hadir di konser Planet Shakers dengan memakai baju berwarna merah. Tiba-tiba pimpinan Planet Shakers yaitu Neil Smith menyuruh berhenti. Dan dia bilang, ada pesan Tuhan untuk orang yang berbaju merah. Dia berkata, saya tidak kenal Anda, saya tidak tahu siapa Anda, tetapi Tuhan katakan Anda harus berpikiran besar. Terus terang Billy Wilson kaget mendengar nubuatan itu. Karena selama ini dia berpikir, bagaimana ini bisa terjadi? Ternyata untuk itu perlu punya pikiran besar. Kepada saya, Tuhan memberikan pengertian tentang tahun 2033 ketika bulan Mei 2022 diadakan World Prayer Assembly atau WPA secara hybrid di SICC Tower lantai 11. Ada 3 orang yang berbicara secara online, di mana mereka semua berbicara tentang tahun 2033. Mereka adalah Billy Wilson, aliran Pentakosta, Rick Warren dari aliran Baptis, dan Nicky Gamble dari aliran Anglican. Tiba-tiba Tuhan memberikan pengertian kepada saya. Dan saya berkata, I got it. I got it. Nah, bulan Juli 2022, yaitu 2 bulan setelah pelaksanaan BPA tadi, waktu memulai renovasi Azusa Street Prayer Tower, saya bersaksi tentang hal itu. Di situ hadir Billy Wilson, Tim Hale yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum Church of God, dan mereka pun menyambut baik kesaksian tersebut. Saya percaya ini merupakan konfirmasi bagi kita. Nah, setelah itu, bulan Desember 2022, Billy Wilson dan Rick Warren mengumpulkan sekitar 26 orang pemimpin, kepala-kepala kegerakan dari kelompok-kelompok oikumene di New York untuk menyusun suatu pernyataan tentang panggilan kepada gereja sedunia untuk masuk ke dalam upaya penyelesaian amanat agung tahun 2033. Dikatakan, kita percaya bahwa dekade menjelang tahun 2033 akan menjadi dekade yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan penginjilan kepada semua orang, everyone, di atas bumi akan terjadi. Setelah pertemuan itu, maka bulan Juli 2023, Empower 21 mengadakan kongres di Amsterdam dengan tema Everyone. Kemudian itu dilanjutkan dengan kongres Empower 21 Everyone Asia di SICC Indonesia pada tanggal 3 sampai 5 Juli 2024 dengan tema Reaching Every Person on Earth. Hari-hari ini banyak organisasi dan aliran Kristen termasuk Katolik Karismatik yang meyakini target untuk menyelesaikan amanat agung
adalah tahun 2033. Ternyata kepada saya, Tuhan tidak berhenti hanya tentang penyelesaian amanat agung tahun 2033 saja. Tetapi Tuhan memberikan pengertian dari Matius 24 ayat 14. Jadi waktu murid-muridnya bertanya tentang tanda kedatangannya yang kedua dan akhir dari dunia ini, Tuhan Yesus menjawab, salah satunya yang terdapat dalam Matius 24 ayat 14. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi setelah Injil diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, atau dengan kata lain, kalau amanat agung sudah selesai, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus datang kembali. Kata sesudah itu tidak ada seorang pun yang tahu. Bisa 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, 5 tahun. Yang jelas tidak akan lama. Sebab Tuhan Yesus berkata, aku datang segera. Saya tidak pernah berkata Tuhan Yesus pasti datang tahun 2033. Itu tidak alkitabiah. Yang saya katakan, Tuhan Yesus bisa datang tahun 2033. Itu alkitabiah. Karena kedatangan Tuhan Yesus bisa sewaktu-waktu. Kita harus senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Orang yang merindukan kedatangannya pasti berjaga-jaga dan berdoa. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Ku merindukanmu. Ku merindukanmu. Rick Warren membuat kelompok yang disebut dengan Finishing the Task, menyelesaikan amanat agung, dengan menggunakan pendekatan 4B atau 4B. B pertama, Bibles. Jadi dikatakan kami ingin semua orang percaya di bumi memiliki akses kepada Injil yang diterjemahkan ke dalam bahasa yang ada dalam hati mereka. Jadi artinya Alkitab diterjemahkan ke semua bahasa. B yang kedua, believers. Kami ingin memperlengkapi setiap orang percaya agar secara pribadi bisa bersaksi tentang Yesus. B yang ketiga, bodies of Christ. Kami ingin semua gereja mendukung dan menanam gereja di area yang belum ada gereja. Dan yang keempat, B yang keempat, breakthrough prayer. Kami ingin semua orang di bumi yang belum kenal Yesus didoakan oleh orang yang sudah kenal Yesus. Rick Warren waktu menyelidiki tentang penyelesaian amanat agung mengatakan bahwa sejak 1000 tahun yang lalu, meskipun banyak pria dan wanita hebat yang dipakai Tuhan, tetapi belum bisa menyelesaikan amanat agung. Dia meneliti terutama selama COVID-19 melalui bacaan-bacaan tentang amanat agung. Ternyata sejak 500 tahun terakhir, yaitu sejak reformasi, gereja belum bisa menyelesaikan amanat agung. Kenapa? Jawabannya, karena tidak ada upaya untuk melibatkan seluruh gereja. Dalam hampir di setiap kesempatan untuk membawa Injil ke seluruh dunia, hanya dipimpin sekelompok kecil orang kulit putih dari barat. Mereka tidak memobilisasi seluruh gereja Kristus, sehingga mereka tidak mampu melakukan. Dan Rick Warren berkata bahwa target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Puji Tuhan,
Ada gerakan penginjilan dunia yang dimulai tahun 1974 melalui Kongres Lausanne di Swiss. Temanya, biarlah bumi mendengar suaranya. Mereka menyerukan slogan seluruh gereja untuk membawa seluruh Injil ke seluruh dunia. The whole church to take the whole gospel to the whole world. Kongres perdana ini dipimpin oleh Billy Graham dan John Stott. Kongres ini menghasilkan perjanjian Lausanne atau Lausanne Covenant, sebuah dokumen dasar yang menguraikan teologi dan praktik pekerjaan misi. Dokumen ini secara luas dianggap sebagai misi yang paling penting yang dihasilkan di era Protestan. Dengan demikian, dokumen ini berfungsi sebagai pemersatu dan pendorong penginjilan dunia di era sesudah tahun 1974. Sesudah itu, Kongres Lausanne ini dilanjutkan di Manila, Filipina, tahun 1984 dengan tema Beritakanlah Kristus sampai Dia datang. Setelah itu Kongres Lausanne di Cape Town, Afrika Selatan, tahun 2010 dengan tema Kristus Pendamai Kita. Selama ini, Kongres Lausanne hanya diwakili oleh aliran Protestan. Tetapi pada Kongres Lausanne yang keempat di Seoul, Korea Selatan, pada September tahun 2024 yang lalu, aliran Pentakosta dan karismatik ikut bergabung melalui Pentecostal World Fellowship dan Empower 21. Temanya, Let the Church Declare and Display Christ Together. Biarlah gereja mendeklarasikan dan menampilkan Kristus bersama-sama. Dihadiri oleh 5.394 peserta mewakili 200 negara dan wilayah. Selain itu sekitar 2.000 peserta virtual di lebih dari 100 negara bergabung dalam kongres secara online. Saya mendapat undangan juga mewakili Empower 21 dan saya memilih sebagai peserta secara online. Declare Christ atau mendeklarasikan, memberitakan Tuhan Yesus adalah aspek utama dari iman Kristen dengan cara memberitakan siapa pribadi Yesus Kristus, kasih-Nya, anugerah-Nya, dan perbuatan-perbuatannya kepada seluruh umat manusia, everyone. Display Christ atau menampilkan Kristus artinya mewujudkan sifat-sifatnya, karakternya, dan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari lewat gaya hidup kita. Menjadi garam dan terang, hidup yang berprestasi, hidup yang berbuah, hidup yang menjadi berkat. Dengan cara ini, maka kita akan disebut murid Kristus. Dan mereka yang melihat kita akan memuliakan Bapa yang di sorga. Ini yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan amanat agung tahun 2033. Haleluya! Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah memasuki tahun penuaian ini, kita juga akan mengalami penuaian secara jasmani. Salah satu syarat untuk mengalami penuaian secara jasmani adalah memberi, menabur. Dalam Mazmur 126 ayat 5 dan 6 dikatakan, orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang pergi dengan menangis sambil membawa kantong benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas gandumnya. Di sini jelas dikatakan pada saat kita dalam kesusahan secara finansial, justru kita harus menabur supaya menuai dengan bersorak-sorai
sambil membawa berkas gandumnya atau berkat-berkatnya. Hal ini juga yang dilakukan oleh Ishak. Pada waktu terjadi kelaparan, Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Ishak tinggal di Gerar setelah Tuhan menyuruh dia tinggal di situ. Sesuai dengan Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Ishak menabur di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Ia diberkati Tuhan. Orang ini menjadi kaya, makin lama makin kaya. Sehingga ia menjadi kaya raya. Pada masa kelaparan, benih yang ditabur pasti persediaan untuk makanannya. Jadi waktu Ishak menabur, pasti dengan bercucuran air mata. Dia tidak tahu kapan kelaparan akan berakhir. Ishak menabur di tanah yang ditentukan oleh Tuhan. Hasilnya, Tuhan memberkati Ishak sehingga ia menjadi kaya. Makin lama makin kaya, hingga ia menjadi kaya raya. Haleluya! Dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7 dikatakan, perhatikanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sehubungan dengan berkat atau kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita, maka ada 3 macam teologi. Yaitu yang pertama, teologi kemiskinan. Yang kedua, teologi kemakmuran. Yang ketiga, teologi penata layanan. GBI menganut teologi penata layanan. Dalam hal memberi, prinsip teologi kemiskinan adalah karena kewajiban. Bisa jadi tidak rela, sedih karena terpaksa. Sedangkan prinsip teologi kemakmuran, fokusnya hanya untuk mendapat sesuatu nantinya. Tetapi prinsip teologi penata layanan, kita memberi, kita menabur karena mengasihi Tuhan. Ini pasti dilakukan dengan sukarela. Dikatakan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ada 3 macam respon dari orang percaya dalam hal memberi. Yaitu respon pertama, bagi yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Mereka memberi dengan standar tinggi. Yaitu senantiasa berupaya memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai contoh Maria yang intim dengan Tuhan. Mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Dengan minyak narwastu yang mahal harganya. Yaitu sekitar 300 dinar. Itu merupakan upah 1 tahun bagi seorang pekerja. Jadi sangat besar nilainya. Dan ini merupakan persembahan yang terbaik. Respon yang kedua, bagi mereka yang tidak intim dengan Tuhan. Mereka hanya dapat memahami bahwa memberi persembahan secara materi itu hanya sebagai hukum yang tertulis. Ketika yang lain sudah dengan tekun dan setia memberi persembahan persepuluhan, persembahan khusus, dan persembahan sulung, dia masih sibuk menyelidiki apakah persembahan-persembahan itu alkitabiah atau tidak. Respon yang ketiga, bagi mereka yang cinta uang dan pencuri kas milik Tuhan, seperti Yudas Iskariot, akan mengkritik orang seperti kepada Maria yang memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu minyak narwastu yang mahal harganya dengan dalih, mengapa tidak diberikan kepada orang miskin saja? Demikian juga mereka yang termasuk orang-orang seperti ini akan menyamaratakan semua pendeta yang mengajar tentang memberi persembahan uang sebagai golongan pendeta yang mencari keuntungan dari jemaat. Bukan rahasia lagi bahwa cukup banyak pendeta yang takut untuk memberikan pelajaran tentang kebenaran memberi persembahan uang. Apa akibatnya?
Akibatnya baik pendeta itu maupun jemaatnya gagal untuk menerima berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan. Kesimpulannya, memberi persembahan materi dalam kemurahan hati hanya dilakukan oleh orang-orang yang hidupnya intim dengan Tuhan. Orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Saya berdoa agar berkat yang terbaik dari Tuhan akan kita terima dalam tahun 2025 ini. Karena kita intim dengan Tuhan. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul. I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul. I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Lebih dari 14 tahun yang lalu, Tuhan berbicara kepada kita tentang persembahan sulung. Dari Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sesuai dengan referensi dari catatan Amsal 3 ayat 9 dan 10 dari The Apologetic Study Bible dan catatan Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan dari Life Application Study Bible versi Injili, maka yang dimaksudkan dengan persembahan sulung adalah hasil pertama yang merupakan hasil terbaik secara kualitas dan kuantitas. Hasil pertama dari gaji kita, bukan sisa-sisa. Persembahan sulung untuk tahun 2025 adalah seluruh penghasilan yang didapatkan pada bulan Januari 2025 yang diberikan pada bulan Februari 2025. Dalam Alkitab, Tuhan Yesus sendiri yang menyinggung tentang memberikan persembahan dari seluruh penghasilan seorang janda miskin dalam Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberikan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya. Di sini Tuhan Yesus tidak melihat besarnya jumlah persembahan, tetapi berapa persen dari penghasilannya yang dipersembahkan. Meskipun jumlah persembahan janda miskin itu relatif kecil dibandingkan orang kaya tadi, tetapi Tuhan Yesus berkata, janda miskin ini memberikan lebih banyak dibandingkan dengan semua orang kaya itu. Mengapa? Karena persembahan yang diberikan janda miskin itu adalah seluruh nafkahnya, yaitu seluruh yang dia miliki. Ini contoh memberi karena sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Persembahan sulung merupakan tolok ukur yang valid untuk menguji apakah kita memberi karena mengasihi Tuhan. Persembahan sulung diberikan
dengan kerelaan hati dan ucapan syukur, bukan karena paksaan. Sekali lagi saya mau katakan, bukan karena paksaan. Amsal 11 ayat 24 dan 25 berkata, ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Tahun 2025 adalah tahun penuaian baik secara rohani maupun secara jasmani. Kita akan berkata bahwa tahun 2025 akan lebih baik dari tahun 2024. Kita akan mengalami berkat yang melimpah meskipun dunia mengalami kekacauan. Haleluya! Ada berapa banyak di antara saudara yang percaya bahwa tahun 2025 akan lebih baik dibanding tahun 2024. Karena kasih Tuhan selalu baru tiap pagi, selalu baru tiap minggu, selalu baru tiap bulan, selalu baru tiap tahun. Ada berapa banyak berkata, Tuhan saya percaya tahun 2025 akan lebih baik dibanding tahun 2024. Mari angkat tangan kita, katakan bersama saya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, kita berbahasa roh. Yang belum berbahasa roh, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kau berdoa buat anak-anak-Mu semua Tuhan. Mereka percaya, kami dengan iman berkata tahun 2025 akan lebih baik daripada tahun 2024. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau akan menggenapi ya Aba. Menyerahkan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu. Berkati mereka, berkati mereka, berkati mereka. Mereka akan menuai dan dengan secara luar biasa berkat secara jasmani, secara materi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan memasuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan aku. Karena itu mari kita tundukkan kepala. Arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Saudara, mari. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau tidak berdosa dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati, ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau bela, Engkau melindungi, Engkau menyembuhkan kami. Engkau juga menegur kalau kami salah ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui perjamuan kudus.
Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang introspeksi. Lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan yang belum diselesaikan dengan Tuhan, langsung minta ampun. Minta ampun supaya diberkati. Supaya diberkati. Tuhan, kau melihat anak-anak-mu yang sedang berdoa, Tuhan, ampuni kami, ampuni Tuhan, ampuni kami, ampuni. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. So yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita. Ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapak terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Angkat tangan saudara. Tuhan, kau melihat anak-anakmu sedang angkat tangan. Engkau saat ini sedang menyembuhkan yang sakit. Engkau sedang membebaskan yang terikat. Engkau menghibur yang susah. Engkau menguatkan yang lemah. Memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang negara putus pengharapan. Yesus engkau baik. Engkau baik dan sangat baik kepada kami semua. Bapa terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan terima kasih Tuhan. Urapi kami, terima pengurapan Tuhan, terima. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami mengundang untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat dan rahmat-Mu yang selalu tercurah bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu, sehingga pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami berdoa khusus untuk hamba-Mu Tuhan, Pendeta Pak Wisnu Tuhan, yang menyampaikan isi hati-Mu yang telah menjadi saluran berkat-Mu. Dalam menyampaikan isi hati-Mu, kiranya Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu dan keluarganya dengan kelimpahan, kesehatan dan umur yang panjang untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Kami berdoa juga untuk Gembala Pembina kami, Pendeta Dr. Insinyur Niko, Gembala CK4, Pendeta Welir Kauntu, dan semua Gembala Rayon, Gembala Cabang khusus, serta Gembala-Gembala Kult
Tuhan, Engkau yang urapi mereka dan berkati mereka semuanya. Kami juga berdoa untuk Gembala GB Home Palam Galaksi, Pendeta Immanuel serta keluarga, Wakil Gembala dan keluarganya beserta seluruh tim KOR dan keluarga dan semua pelayanan. Tuhan Yesus, Engkau yang urapi, berkati mereka dengan berkali lipat kali ganda, sehat, panjang umur, berhasil dalam penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk presiden kami, wakil presiden kami, beserta seluruh jajarannya, berikan takut akan Tuhan dan memimpin bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh menjadi bangsa yang mengasihi dan menghormati nama Tuhan. Kami berdoa untuk penuaian jiwa yang terbesar, yang luar biasa, yang dapat menjangkau setiap orang, baik dewasa maupun anak-anak, tua, muda, semuanya boleh berjumpa Tuhan Yesus secara otentik sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Kami berdoa untuk pemilik gedung ini Tuhan, kiranya juga Engkau sendiri Tuhan yang berkati mereka dengan berkali lipat kali ganda, sehat, kuat, dan panjang umur. Kami juga berdoa untuk lingkungan di tempat ini Tuhan, RW 17 Ruko 1000. Biar kiranya Tuhan juga memberkati Tuhan semua pengurus dan berikan keamanan, kerukunan, serta damai sejahtera. Kami juga berdoa Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu, asyir, imam musik, tim multimedia, tim pendoa. Kiranya Engkau juga pakai dan urapi mereka dan lebih lagi. Dan akhirnya Bapa, kami serahkan seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, Engkau sendiri menyembuhkan mereka yang sakit, menguatkan mereka yang lemah, menghiburkan mereka yang susah, dan Engkau sendiri yang membuka jalan keluar bagi mereka yang mengalami jalan buntu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau telah mengabulkan setiap doa kami. Dan kita siap Tuhan untuk memberikan hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, dan sebelum kami berpisah, kami menerima berkat-Nya Tuhan dari hamba-Mu. Kasih Tuhan, mari kita arahkan mata hati pada Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, di dalam kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, penghiburan dan penyertaan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara dan saya hari ini sampai kekal selama-lamanya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa